Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 13 Oktober 2023, teman-teman saya akan membahas saham untuk hari Senin ya. 13, 14, 15. Berarti tanggal 16 Oktober 2023. Oke, sebelumnya kita akan tengok dulu untuk kondisi dari IHSG ya. IHSG-nya masih belum jelas ya. Untuk resistannya 6960 hanya dilewatin saja. Masih ada resistan 6960 ini masih belum mampu dia lewatin. Ini adalah merupakan 50 retracement. Supportnya hari ini jebol support candle sebelumnya. Supportnya ada di 6902. Berikutnya langsung kita ambil supportnya yang di 6860 aja teman-teman. Jadi rentang gerak dari IHSG tidak kemana-mana, dan hari ini candle dari IHSG adalah doji, butuh konfirmasi besok ya. IHSG turun 8 poin, 0,12 poin. Kalau kita lihat hari ini marketnya boleh dibilang hanya di drive oleh brand. Apa jadinya kalau brand hari ini nggak naik teman-teman ya. Kalau ini kan brandnya di urutan ke-7 saham-saham penggerak bursa. Sudah di atas Astra, di atas TPIA, BBNI. Ya, debutan baru yang langsung melejit ada AMMN, ada brand. Ini kalau misalkan brand hari ini tidak naik segini tinggi, IHSG-nya bisa turun lebih dalam. Dan kebetulan untuk hari kemarin saya berhasil masuk di brand walaupun tidak banyak. Tapi setidaknya hari ini agak kaget juga, masih arah. Kita tunggu aja sampai kapan akan berlanjut. Overall untuk saham-saham penggerak bursa hanya brand aja ya teman-teman yang signifikan. Lainnya sih diam di tempat, ada BCA, Bank Mandiri, BNI, BMRI. BNI turun ya, wajar ya, karena memang kemarin baru all time high. Selebihnya tidak ada. Oke baik teman-teman, kita cek dulu untuk kondisi regional hari ini. Kompak memerah ya. Regionalnya kompak memerah. Kita akan cek detailnya kondisi dari regional di sini. Ini adalah Dow Jones, setelah kenaikan beberapa hari, akhirnya 2 hari terakhir dia mengalami koreksi. Dow Jones, Nasdaq, ini kemarin juga terkoreksi. S&P 500 juga demikian ya, rata-rata pada terkoreksi. Ini untuk Asianya, Hang Seng pun juga terkoreksi. Ini adalah untuk Eropa. Ini kita cek dulu tanggalnya, takutnya salah, tanggal 16. Nah, kita skip aja ya. Datanya kayaknya salah deh. Eropanya kita skip aja, datanya mungkin salah. Kita lihat dulu DXY, dolar indeks mengalami penguatan. Biasanya bursanya turun. US 10 years pun juga overall kemarin sempat ada kenaikan walaupun ini mengalami koreksi lagi. Kita lihat dulu untuk beberapa hari ke depan. PIA kecemasan pasar setelah mengalami retracement, koreksi, biasanya marketnya membaik, ini mengalami peningkatan lagi. Masih belum jelas memang. Baik teman-teman, kita akan cek dulu ya. Harga komoditas apakah ada kaitannya dengan sektor saham. Kita akan cek dulu harga komoditas di sini. Yang masih bisa teman-teman perhatikan adalah terkait komoditas energi yang mana harganya masih hangat ya. Ini untuk minyak masih kembali naik lagi mendekati resistan 86 dolar sekian ya. CPO juga mengalami peningkatan, emas juga mengalami peningkatan. Natural gasnya boleh dibilang tetap, coalnya masih ya sedikit naik. Timahnya juga sudah mulai menguat lagi. Nikelnya masih belum jelas ya teman-teman. Oke baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan terkait saham. Walaupun kalau boleh dibilang hari ini marketnya kurang begitu menarik ya. Kita lihat ini saham-saham, sektor-sektor, list-list, watchlist, ini DRMA. Sekilas saja dulu, nanti sekilas dulu kita lihat. Hari ini yang pada bergerak auto DRMA, Harum, ini kan saya bahas.
Medco akan saya bahas, Elsa Akra. Kemudian brand saya punya ya. Kemudian lainnya nggak ada, udah saya bahas tadi. Elkin 45 ini juga mix ya. Baik teman-teman, kondisi ISG-nya masih belum jelas, dan juga kalau teman-teman lihat pergerakannya dari sahamnya itu-itu aja. Kalau pas pegang sahamnya benar ya oke, bagus seperti itu. Apakah masih ada saham-saham yang memiliki technical bagus? Menurut pengamatan saya nggak jauh-jauh dari saham-saham yang secara teknikal masih bagus dari saham-saham beberapa minggu yang lalu ya. Baik teman-teman, kita akan masuk langsung aja deh ke bahasan sahamnya apa. Baik, yang pertama adalah Harum Energi. Kita cek dulu Harum Energi teman-teman. Harum Energi memang belum naik lagi begitu. Saya bersihkan dulu. Ada percobaan naik dari Harum Energi hari ini. Saya akan geser dulu supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait Harum Energi ini. Oke, saya geser dulu. Oke. Rebound dari Harum Energi akan kita lihat di resistan berapa aja di rebound. Nah, teman-teman, untuk Harum hari ini mencoba. Oke, sebentar, ada telepon masuk. Oke, sedikit konsentrasi saya kepecah ya teman-teman. Oke, saya kembali lagi untuk Harum. Teman-teman bisa perhatikan ini barang sedang mencoba untuk keluar dari area hijau ini ya teman-teman. Keluar dari area hijau ini. Di mana ini adalah merupakan area spekulatif buy ya. Spekulatif buy dari satu kenaikan ini. Ini ya, satu rentang area yang saya pantau. Nah, ini resistan yang pertama adalah di 1690. Hari ini sudah dilewatin, namun demikian masih belum mampu. Pun kebetulan hari ini hari Jumat. Ya. Resistannya perhatikan dulu 1690, 1740 dan 1780 ya. Langsung kita cek untuk Harum Energi. Asingnya hari ini banyak masuk, dan sebenarnya untuk Harum Energi ini banyak kok asingnya mulai masuk-masuk itu. Jadi ini menurut saya masih menarik. Secara pergerakan chart memang belum ada volume spike ya. Volumenya masih biasa saja. Langsung kita cek kondisi buy over dari Harum. Langsung kita cek. Harum sebenarnya ya cukup oke ya. Kekuatan buyer sellernya cukup imbang. Ada yang ajar kanan, ada yang sell at bid begitu. Nah, ini cukup imbang, 49% buyer, 51% seller. Ini asing net buy ada BK, AK. Oke, ini masih menarik, masih belum bergerak. Baru masuk, baru di area konsol area yang hijau ini ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah satu area yang paling bagus untuk membeli ya. Dengan catatan jangan breakdown lagi ke bawah ya, tapi naik ke atas. Targetnya sementara ke 1788. Kita lihat Harum kemarin bagus banget. Memang kondisi marketnya lagi jelek, saham apapun juga pasti akan ikut terkoreksi ya. Baik, kemudian MDKA ini juga mulai ya, ini sama juga sebenarnya, juga ini coretan lama saya ya. Ini area spekulatif buy-nya dari si MDKA ya. Ini saya betulin aja dulu biar lebih pas gitu. Nah, ini saya rasa lebih pas. Jadi spekulatif buy-nya dari si MDKA itu dari 2367 sampai 2631. Agak lebar ya karena memang rentangnya lebar. Yang harus diperhatikan adalah supportnya ya 2370. Kalau dia tembus dari 2370 atau ngebentuk begini, ini adalah lower low, ini hati-hati. Cek dulu kondisi dari MDKA, langsung kita cek dulu kondisi dari MDKA. Hari ini asingnya net buy tapi masih sedikit, tapi overall MDKA ini asingnya masih banyak net sell-nya ya, volumenya masih biasa. Langsung cek dulu kondisi intraday hari ini dari MDKA ya. Nah, ini buy at overnya cukup ada ya, cukup ada itu artinya tidak kalah-kalah amat seperti itu. Jadi ada hajar kanan juga.
Tapi overall memang masih belum begitu bagus karena kalau kita lihat dominasi sellernya masih menguasai ya. Sellernya 55%. 45%-nya buyer. Asing yang net sell ada BK, XA. Seperti itu untuk kondisi dari MDKA. Kita tengok dulu ADMR ya. Kondisi dari saham ADMR. Oke, ADMR. ADMR itu sebenarnya ini saya ambil koreksi ya. Koreksinya ini yang harus kita waspadai. Di catatan saya bahwa ketika ADMR naik ya sampai di 50, ini yang perhatikan yang ini dulu. Ternyata dia sampai di 50 retracement dia balik arah ya teman-teman, balik arah dan ini yang harus teman-teman perhatikan. Dia ngebentuk segini yang berbahaya kalau dia breakdown dari supportnya dia di 1123. Perhatikan 1123 kalau dia breakdown ke bawah ini potensinya tetap ke sini targetnya. Di sini adalah target karena dalam tren naiknya si ADMR ini ya, dia terkoreksi tidak kuat di bawah 38 retracement sehingga targetnya adalah ke 61,8 retracement atau ke 1050 untuk ADMR. Ya, ADMR. Kita lihat dulu kondisi asingnya memang masih banyak net sell, masih banyak keluar. Volume masih biasa saja. Kita cek langsung kondisi intraday-nya dari ADMR, langsung cek ADMR ya. Masih banyak yang jualan, sell at bid jualannya. Jadi jualannya nggak mau antri, langsung buang kiri. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah BRMS. Kita akan cek dulu saham BRMS ya. Kita cek dulu saham BRMS, langsung dulu di sini BRMS. Ini cukup oke ya sebenarnya. Dia ada percobaan naik, ada konsolidasi sedikit. Nah, ini saya bacakan dulu bahwa ini saham dalam tren naiknya terkoreksi support pertama, support kedua. Support keduanya segera saja dia bisa kembali naik ya teman-teman, cukup oke karena bisa kembali naik. Nah, kalau kita lihat memang karena di sini ada satu demand area supportnya. Sehingga koreksinya yang seharusnya break dari 38 retracement terbuka peluang ke 61. Karena di sini ada demand area di sini yang cukup kuat, membuat saham ini sudah mantul di area demand area atau sekitar 50 retracement. Ini cukup bagus dengan catatan bisa lewatin 200, lanjut 226 ya. BRMS, cek langsung kondisi asingnya. Asingnya hari ini masuk, kemudian volumenya kita abaikan aja volumenya. Kita langsung cek dulu intraday dari BRMS. Masih banyak yang sell at bid ya, masih banyak yang jualan, imbang antara broker dan buyernya, buyer dan seller maksud saya. Baik, kemudian adalah saham yang kemarin saya bahas. Ini otomotif ya kemarin teman-teman. Ini saya bahas dari sekitar 3 harian lalu. Jadi jangan bilang saya nggak bahas ya, saham-saham yang bagus pergerakannya, rebound dari retracementnya saya akan bahas. Nah teman-teman, untuk DRMA saya bisa katakan ini saham kondisinya lagi bagus banget ya. Dalam area hijau ini adalah satu tren turun dari si BRMS, DRMA maksud saya, sampai di supportnya dan mengalami retracement. Ini ada resistan pertama, resistan kedua, target 50 retracement. Bahasannya masih sama, apa yang saya sampaikan masih sama, bahwa lewat resistan 1, 2 dan target berpeluang lanjut. Hari ini bisa closing di atas 1536 atau ya di atas itu karena closingnya ada di 1545. Oke, bagus banget DRMA. Sayang lagi nggak punya ini barang ya teman-teman. Nah ini kondisi asingnya juga dominan ya, dominan asingnya dominan masuk. Ini barang langsung kita cek intraday-nya dari DRMA. Kita cek langsung intraday-nya dari DRMA. Ya awal-awal buy at over-nya kuat, jelang closing banyak yang take profit. Jelang closing banyak yang take profit. Kita bisa lihat
1 jam pertama banyak yang ngajar kanan, jelang closing atau di sesi 2 banyak yang jualan ya. Dengan komposisi 55% seller, 45% buyer. Jadi memang masih banyak yang jualan ya. DRMA ya wajar kenaikan dari si DRMA sendiri. Kenaikannya udah beberapa hari nih, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya kemarin tuh doji ya, butuh konfirmasi. Ternyata hari ini lanjut. Konfirmasinya adalah lanjut. Ya, oke, ini barang masih bagus banget sinyalnya dan closingnya bisa di atas 50 retracement. Baik, kemudian auto juga bagus secara teknikalnya. Ini kemarin udah saya bahas bolak-balik, bisa kembali lagi di atas 3000 ya. Oke banget ini barang. Bisa di atas 3000, kemudian ada resisten berikutnya 3220. 3220. Oke juga ini lanjut. Terus kemudian auto asingnya masih masuk bagus dan volumenya sih masih biasa aja. Kita cek dulu intraday-nya dari auto ya cukup imbang ya, buy at offer, sell at bid, cukup imbang. Oke, baik, berikutnya adalah saham perbankan BBNI. Kenapa dibahas Pak? Ya dia kemarin all time high dan saya sampaikan all time high itu the sky is the limit, musuhnya hanya orang-orang yang take profit, sehingga kita cari kesempatan dia mengalami retracement ya. Supportnya ada di 5162, kemudian 5000 untuk BBNI. asingnya masih masuk terus ya, ini masih menarik sih. Kita tunggu retracementnya dia untuk BBNI. Ya masih banyak yang jualan seperti biasa, seperti yang saya sampaikan kemarin, karena ini all time high. Yang ngejual 69% ya, 69% buyer, yang jualan, yang nampung ada RX, yang jualan asingnya JZP, BKAI. Baik, kemudian kita cek juga saham ayam. Oke, saham ayam adalah Cepin. Nah, Cepin ini saya bahas karena mengalami penurunan yang tajam dalam beberapa hari ini. Ya, koreksinya dia tajam sekali, 38 retracement break, target 61. Tapi di 61 juga masih bablas. Jadi biasanya kita tunggu dulu ketika dia ada price action, dan ternyata hari ini muncul namun masih belum jelas ya. Ya, resistannya ada di 5237. 5330 dan minimal kenaikan ada di 5445. Kalau kita lihat rebound dari 61,8, namun belum ya, mesti nunggu besok di atas 5234. Kalau bisa rebound dari situ, target minimal ke 5432 ya. Itu adalah untuk Cepin. Langsung cek dulu asingnya dari Cepin. Asingnya masih banyak masuk ya. Langsung cek dulu intraday-nya dari Cepin. Oke, asingnya bukan asingnya ya, masih cukup imbang antara buy at offer, membeli di offer, hajar kanan ataupun hajar kiri, sell at bid. Namun jelang closing banyak yang mulai ngegas untuk hajar kanan ya teman-teman. Dominasi buyer 56%, seller 44%. Oke baik teman-teman, berikutnya ini saham juga yang teknikalnya bagus dan juga disokong oleh komoditasnya yang masih bagus ya, karena kondisi geopolitik yang memang masih hangat. Maka teman-teman bisa perhatikan saham terkait minyak. Medco loadingnya lagi lama. Medco ini adalah hari kedua dia mengalami rebound dari koreksinya dia teman-teman. Oke, Medco ini 3 hari lalu udah sampai di 1500 atau 50 retracement. Sering saya sampaikan 1 jam ketika sampai di 50 retracement memang mungkin dia mengalami koreksi, konsolidasi, atau yang ketiga mungkin dia akan lanjut
memang ini mengalami koreksi. Wajar ya, testing supportnya yang di 1464, testing support lagi di 1400, namun demikian ada rebound lagi. Jadi ini saham termasuk saham komoditas, jadi teman-teman wajib menghubungkan dengan harga komoditas, dan ini terpengaruh juga dengan kondisi geopolitik terkait harga komoditas. Sayangnya untuk asingnya masih banyak net sell, tapi kadang asingnya net sell pun juga belum tentu jaminan dia tidak akan naik. Jadi teman-teman bisa tetap perhatikan saham-saham seperti ini. Kemudian kita cek dulu intraday-nya dari si Medco ya. Ya, ini di sekitar sesi 2 mulai digas, mulai hajar kanan, mulai buy at over. Porsinya adalah 57% pembeli ya, 57% pembeli. Oke, kemudian Elsa kita cek. Elsa juga sama mengalami rebound. Nah, hari ini perhatikan yang kanan ya, perhatikan yang kanan ini. Hari ini mampu lewatin 410 atau 50 retracement, jadi potensi up-nya lanjut nih teman-teman. Kalau kita lihat dari tren besarnya, ini dia mampu di atas 410, mampu di atas 23,6 retracement, potensi up-nya lanjut ya. Terutama nanti kalau harga minyaknya masih lanjut naik lagi. Jadi ini wajib diperhatikan kondisi harga minyak ini. Hari ini asingnya di Elsa mulai masuk, volumenya masih biasa saja. Langsung kita cek intraday-nya dari Elsa ya. Elsa intraday-nya cukup oke ya, karena buy at over-nya hijaunya berada di atas, terutama jelang sesi langsung digas. Sesi akhir, sesi 2 langsung digas dengan komposisi buyer adalah 66%, sellernya 34%. Jadi dominannya masih banyak buyernya. Baik, kemudian adalah Raja. Kemudian adalah Raja, asing langsung kita cek dulu masih net sell. Asingnya masih net sell Raja. Oke, Raja kita perhatikan dulu. Ini catatan lama saya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya dia koreksinya kemarin kan sampai 78 naik 38. Oke. Dia mantul dari 900. Target kenaikan minimum ke 950. Oke, masih belum mampu tapi resistan 950 ya. Asingnya tadi udah saya bahas kondisi intraday-nya dari Raja, langsung cek. Raja teman-teman ini masih banyak yang jualan ya. Masih banyak yang jualan. Merahnya masih di atas. Dan komposisinya adalah 64% seller. 64% adalah seller. Oke, kemudian update brand ya. Brand saya masih punya hari ini. Dan kalau kita lihat hari ini untuk brand kan sempat turun ya. Turunnya open 2360, open langsung di atas tapi sempat turun ya. Wajar, mungkin ada yang take profit karena udah naik. Naiknya udah banyak banget ini barang. Saya masih punya, masih pegang. Kita lihat dulu daily-nya dia. Ini sudah arah 5 hari ya, hari kelima arah dari IPO 780 sekarang di 2360. Saya masih nggak bisa ini. Ya, kemarin disampaikan bahwa di hari pertama, kedua, ketiga asingnya mulai jualan, tapi ternyata di hari keempat dan 5 asingnya masuk. Nih, masuk ya teman-teman. Saya masih keep ini barang. Untuk balancing dan juga untuk membangun mood yang bagus, maka di porto kita harus ada saham yang hijau ya. Ada brand. Oke, kita cek brandnya. Memang kalau kita lihat ya, karena memang dia sudah habis overnya, adanya bid, maka pasti sell at bidnya besar. Nah, seperti ini kondisinya. Oke, kita kembali saham-saham. Kita kembali ke saham-saham yang terkait energi terbarukan ya. Pegeo ya, Pegeo, karena brand sendiri kan juga energi terbarukan. Kita cek langsung Pegeo. Pegeo mengalami koreksi, kita nantikan aja karena juga belum jebol juga di 38 retracement, 1310-an belum jebol ya. Jebol dari situ, peluang support berikutnya 1200, targetnya 1080 ya. Untuk Pegeo asingnya sedikit
net sell. Volumenya masih biasa saja. Langsung kita cek intraday-nya dari Pegeo ya teman-teman. Pegeo awalnya sih imbang, buyer seller, buy at offer, sell at bid-nya. Tapi di akhir mulai mendominasi yang sell at bid atau pada take profit. Mulai mendominasi di akhir. Baik, kemudian BRPT asingnya 3 hari masih lanjut naik, masuk maksud saya. Dan BRPT ini berada di supportnya 1122 dan ada support berikutnya di 1020. Apakah akan sampai ke situ ya untuk BRPT? Apakah akan sampai ke situ? Langsung kita cek dulu intraday-nya dari BRPT. BRPT awalnya banyak yang hajar kanan, tapi jelang sesi 2 banyak yang take profit, sell at bid. Teman-teman masih ingat berikutnya adalah saham, ini pernah saya bahas, Maha ya, Maha dulu pernah saya bahas. Nah, setelah terkoreksi yang cukup ekstrim di luar rentang area hijau itu, ternyata hari ini dia masih melanjutkan kenaikannya kembali ke area yang sebelumnya sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman baca di newsnya ini tanggal 9 Oktober, Direktur Utama Maha telah menambah porsi pada tanggal 5 Oktober seharga 180. 5 Oktober seharga 180 di sini. Jadi ketika di sini ketika harganya nyentuh di sini ada berita bahwa ada manajemen menambah sahamnya di sini ya, di area ini. Berarti 180. Saya itu masuk juga di ya mungkin sekitar 190-an lah, di bawah 200. Karena sempat cukup lama di bawah 200 ya teman-teman. Karena kenapa saya ambil? Karena dia out of range, berada di luar kebiasaannya. Tipikal saham yang saya sukai adalah saham-saham yang berada di luar kebiasaannya tapi ada potensi pergerakan. Asingnya hari ini masuk teman-teman. Asingnya hari ini masuk, volumenya di tanggal 180 itu cukup besar juga. Langsung kita cek dulu intraday hari ini, termasuk saham baru ya, ini posisinya ada di Balikpapan juga. Teman-teman bisa browsing. Kita cek dulu kondisinya di sini. Nah, ini jelang sesi 2 banyak yang hajar kanan, banyak yang buy at offer. 54% buyer menguasai. Oke, baik teman-teman, itu tadi beberapa saham yang saya bahas ya, saham-saham yang memiliki technical. Kok ini ya? Saham-saham yang memiliki teknikal yang bagus, naik lanjutan dan rebound dari koreksinya lah, kira-kira begitu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.